Hai, gua Bang Paul and this is my vlog. Kayaknya udah ada seminggu ya. Seminggu gua nggak ngupload video guys. Karena gua ada sedikit kegiatan dalam seminggu ini. Jadi ya memang agak susah ya. Mau bikin video juga. Terus gua juga ngegokar cuman sebentar-sebentar doang seminggu ke belakang. Jadi ya udah. Oke, hari ini tanggal 2 September 2022 dan ini hari Jumat ya. Biasanya hari Jumat ini orderan tuh banyak, Cok. Jumat malam tuh biasanya awal-awal mula kita gacor. Kalau gua, sepengalaman gua, hari-hari gacor itu ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu udah paling the best emang hari itu. Cuman kalau hari Kamis itu dia kayak apa ya, istilahnya itu kayak pembukanya lah, pembuka untuk gacor gitu. Jadi biasanya hari Kamis itu orderannya nggak langsung jebret gitu, enggak. Jadi perlahan-lahan tapi ada. Nah, terus hari Jumat biasanya sepengalaman gua itu kenceng banget, Cok, orderannya sampai subuh ya. Kalau kita mulai dari sekarang ya berarti sampai subuh itu kenceng tuh. Nah, Sabtu Minggu itu mah udah pastilah, mau jam berapapun lu ngegokar atau ngegrab mungkin ya pasti dapat banyak. Kalau hari Sabtu sama Minggu, cuman ya memang Sabtu Minggu itu ya yang dimalesin tuh macetnya. Karena kadang malam pun masih banyak orang-orang gitu yang pakai mobil pribadi, yang di jalanan lah pokoknya. Intinya macetnya kalau Sabtu Minggu. Nah, untuk malam ini gue nggak tahu nih apakah gue akan sampai subuh apa enggak. Tapi setidaknya minimal lah gue pasti sampai jam 12 ya. Jam 12 malam itu kayaknya udah pasti. Nah gitu guys. Jadi sekarang ini gue mau langsung seperti biasa aja. Tempat andalan kita ada di Dago ya, Dago Tengah, Ciumbuleuit, Ciwok dan sebagainya. Pokoknya kita langsung ke sana aja guys. Tapi kalau ke sana dapat orderan ya tetap kita pick up ya guys ya. Intinya hari ini kita autobit. Ada orderan masuk kita angkut gitu guys. Oke. Tanpa basa-basi ya guys ya, ini gue udah di jalan. Oh iya, udah gue hidupin ya tadi aplikasinya. Kita langsung menuju ke daerah Dago. Gue dapat orderan guys. Gak lama gue matiin kamera ya. Seperti prediksi gue, biasanya hari Jumat itu kita nggak nunggu terlalu lama gitu. Orderan tuh pasti mulai kenceng di hari Jumat malam guys. Ini gue jemputnya jaraknya sekitar 800 meter ya. 800 meter, cuman gue nganternya ngarah balik, Cok. Jadi gue nganternya ke arah Margahayu. Nggak apa-apa lah ya, cuman kalau ke arah sana berarti ntar gue keluarnya dari Soekarno-Hatta, coy. Kalau dari Ciwastra lagi ya 200 meter, belok kiri untuk tetap di jalan. Bisa aja sih. Tapi ya lihat nanti aja lah guys ya, gimana. Kalau enaknya ke Soekarno-Hatta ya kita keluar Soekarno-Hatta, tapi kalau misalkan enaknya keluar di Ciwastra ya kita ke Ciwastra lagi, puter lagi. Gue habis antar customer yang pertama guys, dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari jalan Soekarno-Hatta. Tadinya sebenarnya gue pengen di Ciwastra ya, karena kalau di Ciwastra itu kemungkinan dapat ordernya tuh ada. Kalau di Soekarno-Hatta kan kayak ya lihat sendirilah jalannya ya. Ini jalurnya tuh jalur cepat istilahnya. Itu agak susah. Terus kenapa kok gue milih Soekarno-Hatta? Karena mau keluar di jalan Ciwastra itu macet parah, Cok, anjir. Pintu keluar yang ke arah Margahayu dari Metro Indah Mall itu macet parah. Jadi mungkin gara-gara orang-orang ya pulang, ini kan masih jam pulang kerja nih. Pulang kerja yang rumahnya daerah-daerah Margahayu, Ciwastra, itu pada lewat situ nembusnya. Jadi ya gitu hasilnya, macet. Ya daripada gua kejebak macet ya terus kena parkir, ya udah mending gua lewat Soekarno-Hatta aja. Oke. Sekarang kita lanjut guys. Ini gua tadi matiin dulu aplikasinya, barusan udah gua nyalain lagi. Kita langsung ke arah Jancok.
Gua dapat orderan ke Marga Cinta Park, ajik macet cok, gila. Ntar lu cok, ini aduh bisa nggak ya di cancel ya? Ini berapa kilo jaraknya? Wow, kayaknya gue harus mau cancel nih. I'm sorry. Waduh, ini jalanannya. Aduh, bentar. Ini gue kayaknya harus cancel ya. Bentar lu cok, ini harus gue cancel dulu nih cok, sebentar cok. Aduh. Guys, gue bilang tadi maaf teh. Kayaknya saya agak lama kesananya karena macet cok daerah sana. Terus untungnya dia bilang saya cancel ya pak. Alhamdulillah ya, kalau kayak gitu tuh enak ya customer yang pengertian. Lu bayangin aja gue ngejemput ke sana tadi ya, ini prediksi map loh, itu 16 menit pertama. Terus yang kedua gue nganternya ke Bojong Soang cok, anjing. Ini jam-jam parah. Dan lu tau tarifnya berapa? Cuma 21 ribuan tadi. Anjir, mending udah ya, mending gak usah kan. Tadi juga kalau misalkan si customernya gak mau nge-cancel ya gue yang nge-cancel. Soalnya gue daripada kejebak macet lama, istilahnya cuman apa ya, ngejar 21 ribuan, kejebak macet lama. Yang penting gue gak apa-apa lah kehilangan performance gitu ya untuk sekali ini. Tapi gue dapat orderan yang mungkin bisa jadi ke arah kota atau ke arah tujuan gue gitu. Dan jemputnya deket-deket sini. Lah ini gue jemputnya ke Marga Cinta Park, anjing. Gimana nggak stres gue? Gue lagi di Soekarno-Hatta disuruh ke sana, anjir, lewat kordon ya. Wow, merinding gue denger macetnya. Oke. Berarti ini gue jalan Buah Batu ya. Gue harus ke arah Kircon berarti guys. Ntar deh, ini gue matiin dulu lah anjir. Gue matiin dulu aplikasinya cok. Gue takutnya dapat orderan ke arah sana lagi cok. Ke arah Ciwastra ya. Kalau ke arah dari rumah gua nih ya, kalau dari arah rumah gua ke arah kordonnya itu lancar karena memang bukan jalur pulang. Tapi kalau misalkan dari arah kordon ke rumah gua itu yang macet, itu jalur pulang semua cok. Gitu. Jadi ya udah, akhirnya tadi di cancel ya guys ya sama customernya, dan alhamdulillah dia mengerti dan tidak buat laporan bahwa driver yang minta cancel. Gue habis antar customer yang kedua guys, dan anjing sumpah gue kesel banget anjing sama anaknya ya. Kayaknya ya mungkin dia anak orang kaya, cuman gue kesel anjing sama attitude-nya, sampah banget anjing. Ini orang tuanya juga kagak ngajarin apa gimana sih anjing, goblok. Jadi kan gini ya, dia minta antar ke Gor Lodaya ya kan. Nah, terus dia tuh kan pesannya tuh inputnya memang gitu ke lapangan tembak Lodaya. Ya gue mah nggak salah dong, gue ngikutin jalan kan. Gue ngikutin sampai ke lapangan tembak dan sesuai map lo itu. Sampai lapangan tembak, oh bukan, katanya bukan di sini. Ya terus di mana? Gue bilang kan, karena kan gue mau ngikutin map, gue nggak tahu lokasinya dia maunya di mana karena dia nginputnya di situ. Gue bilang ini tadi soalnya inputnya di sini, gue bilang kan. Oh bukan, katanya coba putar lagi, kena putar. Itu gue muter beberapa kali aja. Kebetulan dia tuh lagi sama neneknya sih kayaknya. Cuman yang bikin gue kesel tuh apa? Si anak ini ngomongnya tuh gini ke si neneknya. Tuh kan ini mah nggak tahu jalan katanya. Dibilangin juga tadi nggak usah naik Grab katanya. Ini mah Grabnya nggak tahu jalan katanya. Si goblok anjing, gue dalam hati anjing. Yang nggak tahu jalan atau nggak tahu tempat tuh lu sebenarnya. Lu nginput di mana anjing gitu loh. Gue dalam hati dari tadi nahan lo anjing. Bangsat banget tuh orang emang. Kesel gue tuh bawaannya dari tadi. Dia bilang kayak gitu kan, gue diem aja gue. Nah terus habis itu bukan, katanya bukan, dia sama adeknya tuh sama tuh berdua tuh. Tapi kayak nggak sopan gitu, ngerti nggak sih, ngomongnya tuh nggak sopan. Ya mungkin masih anak-anak, tapi kayak gue mikirnya gini, ini orang tuanya kagak ngajarin apa gimana anjing interaksi sama orang yang lebih tua ya gitu. Ini kayak nganggep remeh, terus bilangnya kayak apa, bilang ke neneknya tuh yang gue kesana tuh, dia bilang gini, kan dibilangin juga tadi jangan naik Grab katanya, jangan naik, ya maksudnya gokar kali ya. Terus kasih nenek, ya terus naik apa katanya, orang nggak ada siapa-siapa di rumah, dibilangin gitu langsung. Itu kayak wah anjing nih, apa ya, kayak intinya nggak bisa ngedidik kayaknya orang tuh.
Oke guys, ini kebetulan gue dapat orderan ya, dan jaraknya deket banget ini. Jadi gue jemput lo guys. Gue habis antar customer yang kelima guys. Tadi begitu dapet yang keempat tuh, setelah gue antar terus langsung dapat lagi. Jadi gue nggak sempat merecord. Ini gue habis antarnya ke Baltos. Doi ke travel ya tadi. Tarif yang gue terima 25.000, tunainya gue nagih. Potongannya berapa ya tadi gue lupa deh. Pokoknya kalau nggak salah mah 9.000 potongannya. Jadi bersihnya di gue sekitar 16.000. Gue bingung deh, gue seminggu ke belakang ya dapatnya tuh argo-argo cewek semua anjir. Bingung gue. Padahal kalau misalkan lihat dari ordernya tuh lumayan loh, masih di atas 10 ya, di atas 10 trip dengan jam kerja gue yang dari jam 6 dari jam habis maghrib lah, setengah tujuan ya. Jam setengah tujuan sampai jam kadang jam 12 atau lebih dikit, tapi nggak subuh banget. Paling malam tuh gue sampai jam 1, setengah 2 lah. Itu di atas 10 terus gue dapat. Cuman argonya cere semua anjir, gue bingung dah. Ada apa ini? Kenapa kok cere-cere semua sekarang? Nggak kayak pas waktu itu loh. Waktu itu gue pernah tuh kan yang dapat argonya itu dalam sehari tuh, wah kenceng banget tuh. Itu. Gue seminggu ke belakang gue juga bingung makanya. Apa penyesuaian tarif apa gimana gue nggak ngerti deh. Tapi kayak ini loh, kayak pokoknya gitulah. Nah cuman waktu itu yang gue sempat agak kesel ya, hari apa ya gue lupa. Itu jaraknya, pokoknya kalau gue hitung-hitung gue dapat per kilometernya sekitar 3.000 berapa gitu. Padahal hari itu tuh jam macet ya, jam pulang kerja. Gue nyobain tuh sore kan, jam pulang kerja, tapi gue dapetnya cuma 3.000-an gitu per kilometernya waktu itu. Gue kesel banget di situ anjir, udah gue macet-macetan, lama, bensin banyak berkurang, tarifnya cuma segitu. Jadi agak kesel gue juga. Sekarang hampir jam 9 guys, dan ini gue di daerah Ciamplas ya. Gue pengen menepi dulu karena kaki gue pegel. Jadi kayaknya gue akan stay di sini dulu sebentar, berharap ada yang order dari Ciwok ya. Biasanya sih ada kalau udah mepet-mepet jam pulang nih. Ini adalah tempat gue biasa nangkring guys, kalau di daerah Ciamplas. Dan enaknya kalau gue nangkring di sini paling cuma sekitar, paling lama loh ya, paling lama yang pernah gue nunggu itu sekitar 15-20 menit deh kalau nggak salah. Gue bisa antar customer yang ke-6 guys, dan sama tarifnya juga cere ya. Makanya gue bingung di hari ini tuh, bukan hari ini, seminggu ke belakang argo yang gue dapetin tuh argo cere semua anjir. Gue bingung anjir. Paling gede itu cuma 40.000 yang pernah gue dapetin ya dalam seminggu ke belakang. Sisanya tuh cere semua, kecil-kecil semua cok. Kayak tadi itu gue yang terakhir ya, yang ke-6 itu gue tagih tunainya 24.000. Bersih ke guanya sekitar, kalau gue hitung-hitung sekitar 14.000 lah, 14.000-an. Makanya gue bingung anjir sumpah. Ini apakah Gojek sengaja ngasih gue orderan yang argo cere apa gimana dah? Coba ngasih gue orderan argo cere itu kalau gue pas lagi pengen ngejar poin ya, itu enak kan, deket-deket. Nah ini giliran malam gue lagi pengen ngejar omset, malah dikasih argo cere. Tapi nggak apa-apa guys, tetap kita syukuri ya. Gue masih bersyukurnya juga karena gue masih terus dapat orderan. Jadi dalam satu hari itu masih kenceng lah orderannya, masih sesuai dengan ekspektasi gue ya. Masih sekitar minimal tuh 10 tuh pasti dapat gue dalam sehari. Tapi kalau dirata-ratakan sekitar 12-13 lah dalam satu harinya ya. Jadi kayak masih sesuai lah sama keinginan gue untuk dapat ordernya. Cuman tarifnya ini yang yang kurang sesuai dengan ekspektasi gue. Soalnya rata-rata gue menargetkan dengan beberapa trip itu, dengan 13 trip itu
per satu tripnya itu di angka sekitar 300.000 di angka 30.000 guys. Tapi ini kalau dihitung-hitung rata-rata cuma di angka berapa ya, 20 ribuan kayaknya, 20 ribuan guys. Oke, ini gue mau balik ke arah Ciamplas ya, kita stay lagi di sana. Gue bisa antar customer yang ketujuh ya guys buat hari ini, dan 3 trip lagi gue udah mencapai target minimal gue untuk ke level gold sebenarnya. Jadi kan kalau level gold itu kita minimal, kalau gue hitung ya, per hari itu sekitar 10 trip lah, 10 trip, dan itu nggak ada libur ya dalam sebulan. Soalnya minimal level gold itu di 29.000 poin, it means 290 trip dalam sebulan ya. Kalau di rata-ratain per harinya sekitar ya 10 lah ya, kita buletinnya 300. Nah, target minimal gue itu sehari 10. Tapi biasanya gue suka jaga-jaga kalau misalkan gue nggak ngegokar dalam satu hari ya, kita jaga-jaga. Kayak kemarin itu gue cek dulu ya. Kemarin itu kalau nggak salah gue lebih dari 10 deh. Kemarin gue 13 trip guys. Nah, jadi malam ini ya sebenarnya kalau kita mau rata-ratain 10 aja gue udah selesai ya. Tapi gue ya minimal 10 lah. Minimal 10. Kalau bisa lebih bagus. Kalau seharinya 13 itu bisa sampai level platinum sebenarnya. Tapi gue kayaknya nggak akan sampai ke, bukan nggak coba untuk ngejar ke sana ya, tapi gue kayaknya untuk ke platinum lebih nyantai aja gitu. Setidaknya minimal sehari 10 trip itu gue tercapai. Udah, itu aja target gue untuk bulan ini guys. Oke, kita balik lagi ke arah PVJ guys ya. Tadi gue nganternya ke Ciamplas. Cuman sayangnya Ciamplas itu kan satu jalur ya. Jadi gue nggak bisa balik ke atas, harus muter dulu lewat Sukajadi. Ya kalau cuman muter lewat Sukajadi terus ke Ciamplas kan sayang. Jadi mending kita ngelewatin PVJ aja sekalian gitu. Itu kenapa makanya gue selalu rutenya situ-situ aja. Soalnya 2 mall itu termasuk mall everyday ya kalau kata gue. Nggak kayak TSM. Kalau TSM kalau kata gue tuh mall 1 minggu. Kalau MIM ya dibilang everyday bisa, tapi nggak semasif gitu loh, nggak semasif kayak di PVJ atau Ciwok. Pascal masuklah jajaran PVJ Ciwok guys. Itu jadi ya itulah alasan gue ya muter-muternya tuh di daerah atas. Gue dapat lagi ini orderan yang ke-8 guys, dan ya argonya argo cere lagi ya. Gue bisa antar customer ke-9 guys. 1 trip lagi, target minimal gue udah tercapai ya. Target trip gue hari ini sekarang jam 10 lewat 13 guys. Aduh, gue masuk angin deh kayaknya nih. Atau deh kayaknya gue mungkin hari ini sampai jam 12 aja lah. Atau kalau udah dapat 1 trip dan ke arah rumah gue ya gue balik. Oke, ini gue mau stay di Ciamplas lagi ya guys ya. Ini sebenarnya pas banget sih jam pulang mall. Udah lewat sih, lewat 13 menit, tapi masih bisa lah, masih dapat 1 trip mah kalau dari mall. Makanya gue mau coba stay di Ciamplas dulu guys. Yuk kita langsung sana. Gue bisa antar customer yang ke-10 guys buat hari ini. Jadi target harian gue ya, target trip gue udah terpenuhi. Gue kayaknya masuk angin banget ini cok, sumpah. Kayaknya gue sampai jam 12 ya dah. Gak kuat cok, sakit banget perut gue tiba-tiba. Kan bener gue bilang juga dah. Aduh ya Allah. Oke guys, ini sekarang gue di daerah Pasteur ya. Kita nunggu sampai jam 12. Jadi gue akan balik lagi ke Cihamplas. Kita nunggu di sana aja deh.
By the way, dari 10 trip yang udah gue selesaikan, tadi gue coba hitung rata-rata per satu tripnya, ternyata gue kena tarifnya 18.000 anjir. Itulah, jadi 10 trip ini tuh gue baru dapat 180.000 anjir. Gue bisa antar customer yang ke-12 guys buat hari ini. Tuh ya, enaknya malam tuh anjir cepet banget cok pergerakannya. Berarti gue dari jam setengah 7 sampai sekarang jam setengah 12. Berarti berapa jam tuh? Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. 5 jam doang gue bisa 12 trip loh kalau malam. Hari ini udah berakhir nih karena udah jam 12 lebih. Jadi total dari jam setengah 7 gue sampai jam 12 tuh berarti berapa jam tuh? 5,5 jam ya? Ya 5,5 jam gue bisa menyelesaikan 13 trip guys. Itu keuntungan kalau malam ya. Cuman ya untuk argonya sih masih argo cherry ya. Kayak gue bilang lah, seminggu ini gue nggak tahu kenapa nih Gojek ngasih gue argo cherry semua. Ini gue tadinya mau pulang, cuman kayaknya pas gue pikir-pikir gue pengen nambah 2 trip lagi deh. Sebenarnya ini masuknya udah hari Sabtu ya jatuhnya, tapi nggak apa-apa deh, gue tambah 2 trip lagi. Dan ini sekarang kebetulan gue lagi di daerah Tubis, Tubagus Ismail, jadi gue akan ke daerah DU aja. Gue coba stay di sana sebentar. Kalau dapat dan antarnya jauh, mungkin selesai kita. Oke guys, gue habis antar customer yang ke-15 ya, atau yang kedua hari ini. Dan tadi gue sempet tidur. Alhamdulillah ya. Nunggunya sedikit agak lama tadi, jadi gue bisa tidur sebentar. Dan ini udah agak fresh nih, jadi kayaknya gue jadi bingung nih, apakah gue balik apa gimana ya sekarang ya, bingung gue. Ini kebetulan gue nganternya ke daerah Padasuka, dan ini alhamdulillah ini tarifnya agak lebih bagus lah ya dibandingkan yang tadi ya. Yang tadi tuh tarifnya, ampun. Ini gue nganter ke Padasuka, jaraknya 8,19 km, gue dapet 32.000. Itu berarti kurang lebih sekitar, oh enggak juga sih, enggak bagus juga sih ini tarif. Di bawah 4.000 ya masuknya ya, karena 4 kali 8 nya berapa tuh? 32. Nah, ini 8,19, berarti di bawah 4.000 cok. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Sekarang gua mau ini kita di Cimanyan, di Padasuka ya. Jadi dari Padasuka ini gua ngarah ke Riau dulu deh ya. Ke Dago deng, ke Riau. Ke Dago dulu lah, Dago dulu. Siapa tahu di Sulanjana ada yang nyangkut. Terus berharap nganternya ke daerah atas ya. Daerah Pasteur atau Sukajadi gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah nggak ada, baru gua ke Riau. Ke Riau gua mau isi bensin sekaligus balik. Jadi gitu guys. Yaudah, kita langsung cabut dulu ya guys ya. Jadi semalam gue tuh balik sampai rumah tuh sekitar jam setengah 4 pagi guys. Nah kemarin total gue dapat 15 trip ya, termasuk 2 trip yang harusnya masuknya hari ini. Cuman kemarin kayak gue bilang, argo itu cere-cere semua. Nih jadi kayak kemarin ya, kita jumlahin ya nih, kelihatan ya, 2 September itu gue dapet 237.600 guys, dari 13 trip loh. Berarti kalau misalkan kita rata-ratain itu ya per satu tripnya 18 ribuan. Emang sih gue bingung anjir, seminggu ke belakangnya harganya cere semua. Oke, sekarang kita jumlahin aja ya. Jadi 237.600 ditambah 56.000. Jadi semalam gue dapat segini, 293.600. Itu 15 trip loh.
Sekarang kalau misalkan kita bagi 15 trip, berarti rata-rata per satu tripnya gue cuman 19.500. Parah emang. Argonya argo cherry semua anjir. Oke, hari ini gue mau ngegokar lagi, nanti mungkin sekitar jam sore lah. Soalnya siang gue ada mau ketemuan sama orang dulu. Nah, setelah itu beres, urusan gue beres, baru gue langsung cabut ngegokar. Tapi sebelumnya kayak gue mau nyuci mobil dulu aja, udah kotor banget mobilnya. Ya udah segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. See you in the next video. Gue Bang Paul.